Pagi itu, di tepi kali Ciliwung yang masih diselimuti kabut, Encing Sabeni sedang berlatih gerakan palang pintu sambil menirukan gaya si pitung yang pernah diajarkan oleh Haji Ableh. Di sanggar sederhana yang berdinding anyaman bambu, Sabeni memperagakan jurus elakan sambil berkata, "Kalau kau diserang begini, jangan lupa kaki mundur, tangan siap menangkis," kepada murid-murid barunya. Sesuai tradisi, Sabeni mengenakan baju koko putih, celana komprang, dan kain sarung yang diikat di pinggang untuk menegaskan identitas Betawi yang kental. Meskipun tubuhnya tidak terlalu besar, Sabeni bergerak dengan cekatan, menggabungkan kelenturan tubuh dan ketepatan serangan yang membuat para muridnya kagum. Suara gemericik air sungai berpadu dengan seruan semangat murid-muridnya, membentuk suasana riuh namun bersemangat di bawah sinar matahari yang mulai meninggi. Haji Ableh, guru besar silat di kampung itu, berdiri di sudut sanggar sambil memperhatikan Sabeni melatih anak didik baru dan sesekali mengangguk puas. Ia berbisik pelan kepada Sabeni, "Jangan lupa, jurus pitung hanya kau pakai kalau memang sudah genting, karena ilmu ini berat tanggungannya." Sabeni menjawab dengan takzim, "Insya Allah, Ji, hamba ingat nasihat itu, cuma dipakai kalau memang tak ada jalan damai." Bau harum kopi hitam merebak dari dapur sanggar, membuat suasana pagi terasa semakin akrab, sementara obrolan ringan tentang seni palang pintu pun berseliweran di antara para murid. Namun, di balik semua keramahan itu, Sabeni menyadari bahwa ketenangan di kampung ini mungkin tidak akan berlangsung lama, karena ia kerap mendengar desas-desus soal preman bernama Bidut yang sedang meresahkan warga. Di kampung sebelah, di warung kopi dekat pos ronda, Bidut duduk dengan ekspresi garang sambil mengetuk-ngetuk meja, menunggu setoran dari pedagang yang lewat. Bertubuh gempal dan bersuara berat, Bidut berteriak, "Hei, jangan macem-macem di wilayah gue, kalau enggak mau keselamatan lu terganggu," kepada seorang tukang sayur yang gemetar ketakutan. Meski suasana pagi masih sejuk, hawa panas terasa menyelimuti tempat itu karena ancaman Bidut yang selalu memancing ketegangan. Segelintir anak buah Bidut, berpenampilan urakan dengan tato di lengan, tampak asyik menakuti ibu-ibu yang baru pulang belanja dari pasar. Salah satu dari mereka, bernama Kobar, mendekati pengendara sepeda motor dan berkata, "Mau lewat sini aman, bayar, uang jaga, dulu, kawan," sambil menodongkan tatapan tajam. Beberapa orang mencoba melapor ke polisi, namun rupanya ada oknum aparat yang terlibat, sehingga laporan itu selalu mentok tanpa tindakan. Dengan situasi tak menentu, banyak warga memilih diam karena takut akan balas dendam Bidut yang terkenal brutal dan tanpa ampun. "Udah, jangan macam-macam, lu pikir gua takut sama Sabeni itu," kata Bidut sambil meludahkan sisa rokok, menanggapi pembicaraan anak buahnya yang menyebut nama Encing Sabeni. Seorang pria berkumis tebal di pojok warung berbisik pelan, "Sabar ya Bu, kita cuma bisa tunggu momen yang pas, si Bidut ini udah kelewatan," kepada perempuan yang habis dipalak. Sementara itu, isu tentang Sabeni dan sanggar Haji Ableh mulai beredar di telinga Bidut, namun ia hanya menanggapi dengan tawa kasar, seolah tak percaya kemampuan sebenarnya dari sang pemain palang pintu. Pada sore hari, Sabeni dan para muridnya sedang tampil di sebuah hajatan pernikahan di pinggir kampung, menampilkan aksi palang pintu yang memukau penonton. Saat Sabeni melempar pantun khas Betawi, terdengar tawa dan tepuk tangan warga, sebelum tiba-tiba segerombolan orang datang, dipimpin oleh Bidut. Bidut menginterupsi pertunjukan dan berteriak, "Hei, gue minta jatah hiburan, jangan pelit-pelit, yok disiapin amplopnya," sambil menepuk bahu salah satu pemain lenong. Suasana langsung tegang ketika rombongan Bidut mendorong-dorong para penabuh gendang dan pemukul kecrek, sehingga irama musik palang pintu pun terhenti. Seorang penonton mencoba menengahi, "Bang, tolonglah, ini acara orang nikah, jangan rusuh di sini." Namun Bidut justru menatapnya sinis dan balas menghardik. Sabeni maju selangkah, menatap Bidut dengan tenang, lalu berkata, "Bang, kalau mau urusan duit, mari kita bicarakan baik-baik, jangan ganggu acara." Bidut justru mendengus, "Lu pikir gua takut sama pemain palang pintu bohongan, hah?" Sambil menantang Sabeni dengan mata melotot. Haji Ableh yang berada di belakang Sabeni memberi isyarat agar tidak gegabah, sebab mereka tak ingin membuat kerusuhan di tengah pesta pernikahan. Situasi kian memanas ketika salah satu anak buah Bidut mencengkeram lengan penabuh gendang dan menyeretnya ke samping, menuntut ongkos keamanan yang tak masuk akal. Untuk sementara, Sabeni terpaksa menarik diri guna menghindari bentrokan besar, sementara Bidut pergi dengan puas setelah berhasil merusak suasana hajatan, meninggalkan rasa malu dan amarah di hati Sabeni. Keesokan harinya,
Sabeni didatangi salah seorang pemain lenong yang dipalak habis-habisan oleh Bidut dan kini kehabisan uang untuk menghidupi keluarganya. Sambil menahan tangis, ia berkata, "Bang, kalau kayak gini terus, kami bisa gulung tikar. Tolong selamatin kita dari preman kampung itu." Mendengar hal itu, Sabeni pergi ke pos ronda untuk memastikan apakah ada cara hukum yang bisa ditempuh. Tapi justru ia mendapati oknum polisi yang bersikap dingin. "Kami belum punya cukup bukti, Pak. Lagi pula urusan ini kan masalah bayar-membayar," kata polisi korup itu, berusaha menutup kasus. Sabeni merasa diremehkan, bahkan salah satu polisi lain berbisik, "Udah, main saja dengan preman itu, kan sama-sama cari uang," sambil tertawa sinis. Dalam perjalanan pulang, ia berpapasan dengan Bidut yang sengaja memanggilnya. Main palang pintu bikin kaya lu?" "Hah, boleh juga," sambil menepuk-nepuk saku celana. Bidut terus memancing. "Lu itu cuma aktor bohong-bohongan, silatnya cuma gaya panggung, enggak ada isi," yang membuat amarah Sabeni bergejolak. Namun Sabeni hanya menghela napas, menahan emosi, dan menegaskan pada dirinya bahwa ia harus menjaga kehormatan seni bela diri Betawi. Melihat Sabeni berdiam diri, Bidut semakin menjadi-jadi. "Dasar banci, lu takut ngadepin gua ya?" sambil berlalu dengan tawa mengejek. Meski tak langsung membalas, Sabeni menilai pelecehan ini sudah kelewatan, dan ia mulai menyadari bahwa tindakan tegas harus diambil demi melindungi warga yang terancam. Sepulang dari insiden memalukan itu, Sabeni menemui Haji Ableh di sanggar, mendapati gurunya tengah duduk bersila sambil memanjatkan doa. Setelah menunggu beberapa saat, Sabeni pun menceritakan segala perlakuan Bidut, termasuk penghinaan dan pemalakan yang dialami warga. Haji Ableh memandang Sabeni dengan sorot mata tajam, lalu berkata, "Kau tahu nak, jurus pitung tak cuma gerakan tangan dan kaki, tapi tanggung jawab moral yang besar." Sabeni menunduk hormat. "Tapi, Ji, keadaan makin parah, masyarakat perlu ada yang melawan, kalau enggak, kampung kita hancur." Sang guru diam sejenak, kemudian berkata, "Baik, asah kembali ilmu yang kau pelajari selama ini, tapi jangan dulu bertindak gegabah, kalau bisa dihindari, hindari." Malam itu, Sabeni pun mulai mengulang latihan-latihan lama, mulai dari kuda-kuda dasar hingga jurus-jurus elakan dan kuncian khas si pitung. Satu persatu gerakan teringat kembali, mulai dari pukulan, buaya ngamuk, hingga tangkisan, Raja Wali turun, yang dulunya diajarkan dengan keras oleh Haji Ableh. Sesekali Haji Ableh menyela, "Jaga napasmu nak, jangan sampai jurus kau kuasai tapi stamina kau habis di tengah jalan." Keringat bercucuran membasahi lantai sanggar. Namun Sabeni tak berhenti, karena ia merasakan tanggung jawab yang amat berat di pundaknya. Di ujung latihan, Haji Ableh menggumam lirih, "Semoga ilmu ini membawa manfaat, bukan malah mendatangkan petaka," sambil menepuk pundak Sabeni. Beberapa hari kemudian, geng Bidut muncul di halaman sanggar Haji Ableh dengan suara gaduh, mengetuk-ngetuk pintu sambil berteriak, "Keluar, encing Sabeni, gua mau ketemu." 3 preman yang menemani Bidut mencabik-cabik spanduk sanggar, melemparkan pot bunga, dan menginjak lampu di teras hingga pecah. Ketika Haji Ableh keluar, Bidut dengan nada melecehkan berkata, "Gua dengar sanggar ini hebat, tapi kok kelihatan miskin amat, mana duit iuran keamanan." Haji Ableh berusaha menenangkan mereka, "Ini tempat belajar, jangan dirusak, kalau soal uang, kita tak punya banyak," seraya menatap Bidut dengan wibawa seorang sesepuh. Tanpa peduli, Bidut meludah di depan pintu, "Lu pikir gua peduli? Gua mau jadi raja di sini, ngerti?" Sementara preman lain menendang rak sepatu hingga berhamburan. Sabeni yang melihat kejadian ini langsung keluar dari ruang dalam, menghentikan tangan seorang preman yang hendak memukul Haji Ableh. "Berani lu sentuh guru gue," bentaknya, namun Bidut justru terbahak. Akhirnya nongol juga, pahlawan kesiangan. Dalam sekejap, Sabeni berhasil menjatuhkan 2 preman dengan gerakan cepat, membuat mereka terkejut karena sebelumnya menganggap Sabeni hanya jago kandang. Bidut melangkah mundur sejenak, menatap Sabeni dengan lebih serius. "Oh, ada isi juga lu, tapi ini belum selesai, gua balik nanti bawa lebih banyak orang." Dengan meninggalkan tawa mengejek, Bidut pun pergi sambil menendang pintu sanggar, menandakan bahwa konflik ini kian memanas dan akan berlanjut. Malamnya, warga berinisiatif mengantar bukti foto kerusakan sanggar ke kantor polisi, berharap kali ini ada tanggapan serius, namun mereka kembali dihadapkan pada sikap acuh aparat. Seorang polisi berpangkat menengah mengangkat telepon sambil berkata, "Maaf Pak, kami belum bisa bertindak tanpa laporan resmi dan saksi lengkap.
padahal mereka sudah membawa saksi mata. Sambil menghela napas panjang, salah satu warga berseru, "Semua udah jelas Pak, kenapa masih cari alasan?" Namun hanya dijawab anggukan seadanya oleh polisi. Sabeni, yang ikut datang, mencoba berbicara dengan tegas. "Bapak polisi, ini sudah berulang kali, kalau tidak ditindak, bisa-bisa kampung ini jadi tempat preman berkuasa." Polisi itu menatap Sabeni dengan pandangan meremehkan, lalu menjawab, "Selesaikan sendiri urusan lu, kan sama-sama orang kampung, jangan bawa-bawa polisi." Di sudut kantor, seorang petugas lain berbisik pada rekannya, "Kayaknya si Bidut sering ngasih, pelicin, deh, makanya kita disuruh diam, menampakkan sisi korup." Mendengar itu, Sabeni mulai sadar bahwa ia tak bisa lagi berharap terlalu banyak pada penegakan hukum formal, sementara kejahatan Bidut terus berlanjut. Salah seorang warga mencoba mengancam akan membawa kasus ini ke media, tetapi polisi malah menertawakannya. "Silakan saja, siapa yang mau peduli dengan kampung kecil begini?" Mereka pulang dengan tangan hampa, lalu seorang ibu yang ikut melapor berkata, "Abang Sabeni, kita semua cuma bisa ngandelin abang, tolonglah," membuat Sabeni semakin merasa tertekan. Kesal dan kecewa, Sabeni berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjaga keamanan kampung, meski harus turun tangan menghadapi Bidut dan kroninya tanpa bantuan aparat. Sabeni memutuskan untuk memperkuat latihan murid-muridnya di sanggar, kali ini menekankan teknik kuncian dan gerakan bertahan dari serangan senjata tajam. Ia juga mengundang dua rekan lama yang pernah belajar silat di luar kota, bernama Karim dan Darman, agar membantu melatih para pemuda kampung. "Kita enggak boleh kasih mereka kesempatan merajalela," ujar Sabeni serius, sementara Karim menimpali, "Betul. Tapi kita harus rapatkan barisan, jangan latihan setengah hati." Selain itu, Sabeni mulai mengumpulkan informasi tentang jaringan Bidut, menemui penjual warung, tukang ojek, dan orang-orang yang pernah dipalak untuk memetakan lokasi markas preman tersebut. Ia mencatat semua data di buku kecil, termasuk titik-titik rawan di mana Bidut biasa menjarah para pedagang dan tempat tongkrongan utama mereka di dekat pos ronda. Haji Ableh, yang menonton persiapan tersebut, sempat memperingatkan, "Hati-hati nak, jangan sampai kita malah memicu pertumpahan darah yang lebih besar." Namun Sabeni merasa situasi sudah terlampau genting. Ketika malam tiba, Sabeni dan rekan-rekannya kerap berkeliling kampung, memastikan para ibu dan anak-anak aman dari gangguan preman. Dalam patroli tersebut, mereka sesekali melihat anak buah Bidut melewati ganggang sempit sambil memukul-mukul tiang listrik, seolah menebar teror. Sabeni tak mau memulai bentrokan langsung, tetapi ia menyuruh orang-orang tetap waspada dan segera memberi kabar bila ada serangan tak terduga. Dengan suasana kampung yang penuh kecemasan, persiapan Sabeni ini menjadi satu-satunya harapan bagi warga yang sudah lama terintimidasi. Suara jeritan tiba-tiba terdengar di salah satu gang sempit, diikuti teriakan minta tolong dari seorang bapak penjual soto yang baru pulang jualan malam. Sabeni yang kebetulan sedang ronda di dekat situ langsung berlari, dan mendapati Kobar, anak buah Bidut, sedang memeras uang hasil dagangan si penjual soto. Tanpa berpikir panjang, Sabeni berteriak, "Lepasin, atau gue bertindak." Namun Kobar menantang, "Mau apa lu? Gua enggak takut sama bela diri palsu lu." Gerakan cepat Sabeni mendaratkan satu pukulan telak ke pergelangan tangan Kobar, membuat pisau yang dipegangnya terlepas dan jatuh ke aspal. Kobar terkejut, tetapi lekas meraih tongkat kayu di sampingnya, lalu mengayunkannya secara brutal ke arah Sabeni yang sigap menangkis. Dalam duel singkat yang intens, Sabeni berhasil melumpuhkan Kobar dengan kuncian lengan yang membuat lawannya kesakitan dan terpaksa menyerah. Beberapa pemuda kampung yang menyaksikan dari ujung gang bersorak lega, sementara Kobar dibiarkan kabur dengan tangan terkilir sebagai peringatan. Si penjual soto berkali-kali mengucap terima kasih sambil menitikan air mata. "Kalau nggak ada abang, habis deh uang hasil jualan buat anak istri di rumah." Berita keberanian Sabeni yang makin berani melawan preman tersebar cepat, membuat warga lain mulai berani melapor setiap kali terjadi teror serupa. Akan tetapi, di tempat berbeda, Bidut mendengar kabar kekalahan anak buahnya dan mulai merencanakan aksi balasan yang lebih besar. Sebuah hajatan kembali digelar di kampung, kali ini pesta sunatan anak tokoh masyarakat, dan Sabeni kembali tampil memimpin palang pintu. Di tengah alunan musik gambang kromong, Bidut dan komplotannya muncul, mengulangi aksinya meminta amplop dan mengintimidasi para pemain. Sabeni turun dari panggung, mendekati Bidut sambil berkata, "Bang, cukup sudah kelakuan kalian, sekarang gue yang ngomong, bukan lagi pentas bohong-bohongan." Bidut tertawa terbahak, "Kita selesaikan di sini kalau lu mau,
ayo tunjukin ilmu silat lu. Seraya menyeret kursi dan melemparkannya ke tengah kerumunan. Rasa geram yang selama ini dipendam warga meledak. Beberapa pemuda nekat maju hendak membantu Sabeni, tapi ia menahan mereka. Jangan bergerombol, ini urusan gue. Lantas, Bidut menyuruh 3 anak buahnya maju lebih dulu, namun dalam hitungan detik, ketiganya berhasil dilumpuhkan oleh gerakan elakan dan tendangan lurus Sabeni. Para penonton berteriak kagum, sementara Bidut mulai menunjukkan raut wajah khawatir, meskipun masih berusaha bersikap jumawa. Buat apa lu lawan gua? Toh polisi juga nggak bakal berpihak sama lu, ledek Bidut, berharap dapat melemahkan mental Sabeni. Sabeni membalas, gue nggak butuh polisi korup, gue cuma butuh orang-orang kampung yang sadar kalau lu ini cuma pembawa kerusakan, sambil bersiap dengan kuda-kuda khas si Pitung. Dalam gerakan kilat, Sabeni mengirimkan pukulan memutar, memaksa Bidut mundur dengan pukulan balasan yang nyaris tak terlihat oleh penonton yang histeris menyaksikan pertarungan sengit tersebut. Bidut yang terluka mundur beberapa langkah, mengepalkan tinjunya sambil berkata, kurang ajar, lu sembunyikan ilmu setinggi ini di balik panggung pertunjukan. Sabeni menjawab tegas, ini warisan Haji Ableh, tapi inti jurusnya berasal dari si Pitung, dan lu nggak akan paham maknanya. Orang-orang yang menonton merasa ngeri sekaligus kagum, karena pukulan Sabeni terlihat halus namun bertenaga, membuat Bidut sesekali terhuyung. Darah menetes dari sudut bibir Bidut, sementara ia mencoba kembali menantang. Belum selesai, gua masih punya banyak cara buat bikin lu merangkak. Dengan satu hentakan kaki, Sabeni menempatkan dirinya dalam posisi kuda-kuda tinggi, lalu melepaskan jurus macan Betawi yang membuat Bidut terdesak mundur. Beberapa warga bersorak keras, sementara yang lain menutup mulut takjub, karena baru kali inilah Sabeni memperlihatkan jurus-jurus rahasia yang selama ini dirahasiakan. Dalam momen genting itu, Bidut menoleh ke anak buahnya yang tersungkur, berteriak, ayo bangun, bantu gue, bodoh, namun mereka sudah tak sanggup melawan. Sabeni mendesak dengan serangkaian pukulan dan tendangan terarah, hingga Bidut terduduk menahan sakit di tengah tanah lapang yang becek. Suara tangis beberapa anak kecil terdengar di pinggir kerumunan, menambah dramatis suasana ketika orang dewasa bersiaga kalau-kalau terjadi rusuh susulan. Pada akhirnya, Bidut menyerah untuk saat itu, tapi ia bersumpah akan kembali dengan bala bantuan yang lebih besar, sambil menyeret tubuhnya pergi meninggalkan arena. Diliputi dendam, Bidut menyusup ke markas preman di kampung sebelah, mempertemukan diri dengan Sora, bos yang lebih besar jaringannya, sambil membawa upeti berupa uang hasil palakan. Gua mau bantuan, Sora, ada orang kampung yang udah mulai belagu, ilmu silatnya bikin gua babak belur, kata Bidut, menunjukkan luka di lengannya. Sora, dengan tatapan bengis, menuntut bayaran lebih agar anak buahnya mau ikut turun ke kampung Sabeni, sambil berkata, urusan lu gede, duitnya juga harus gede. Bidut menyanggupi syarat itu, kemudian berkata, entar gua juga minta bantuan oknum polisi buat tutup mata, lu nggak usah khawatir. Beberapa preman, bayaran, pun mulai merapat, berpakaian serba hitam dengan rantai besi melingkar di bahu, mengisyaratkan bahwa mereka bukan penjahat kaleng-kaleng. Bawa juga senjata tajam kalau perlu, gua nggak peduli, yang penting Sabeni itu jatuh, sanggarnya hancur, biar kampung itu tunduk, perintah Bidut dengan nada penuh kebencian. Sora menelan ludah, menyadari bahwa pertarungan ini mungkin lebih rumit, lalu menegaskan, sekali kita gerak, semua harus hancur, jangan sampai ada yang hidup buat lapor. Sebelum bubar, mereka menyusun strategi detail mengenai jam serangan, titik masuk ke kampung, serta cara mengalihkan perhatian agar Sabeni terisolasi. Dengan rencana matang di tangan, Bidut merasa yakin kali ini Sabeni tak akan bisa menghalangi mereka, apalagi dengan dukungan Sora dan preman-preman profesional. Mereka lalu berpisah dalam kegelapan malam, siap memulai pembalasan yang akan mengguncang seluruh kampung di tepi Kali Ciliwung. Malam pekat menyelimuti kampung, ketika suara sepeda motor dan mobil bak terbuka membawa preman-preman Sora mulai menyusup lewat jalanan sempit. Mereka mematikan lampu kendaraan dan berjalan perlahan, sementara di kejauhan, cahaya redup lampu gantung di perkampungan hanya menerangi sedikit area. Tiba-tiba, lemparan botol berisi minyak tanah menghantam tembok sanggar Haji Ableh, disusul teriakan preman yang menggema, bakar saja tempat ini. Panik, beberapa murid Sabeni yang masih berlatih malam itu terkejut, mereka berhamburan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Bidut muncul di depan pintu, memerintahkan, hancurkan alat musik, patahkan kecerek, biar mereka enggak bisa lagi main lenong sama palang pintu. Suara gebrakan dan teriakan pecah di segala penjuru.
Satu persatu peralatan kesenian dirusak, dinding bambu jebol, sementara api mulai merambat di sudut sanggar. Sabeni yang sedang berpatroli di kampung sebelah mendapat kabar dari seorang bocah yang berlari panik sambil menjerit, "Bang Sabeni, sanggar dibakar preman." Tanpa membuang waktu, Sabeni bergegas kembali, namun menemukan sanggar dalam keadaan porak-poranda, sedangkan Haji Ableh terluka di lengan terkena sabetan golok. Dengan nafas tersengal, Haji Ableh sempat berkata, "Mereka sangat banyak nak, hati-hati," sebelum pingsan karena kehabisan tenaga. Sabeni menatap api yang melalap sebagian sanggar, menggenggam kepalan tangannya, lalu berseru pada murid-muridnya, "Kita akan balas perbuatan ini, tapi selamatkan guru dulu." Setelah mengevakuasi Haji Ableh, Sabeni memutuskan untuk mengadakan latihan intensif bagi para pemuda yang bersedia melawan preman, meminjam halaman rumah warga sebagai tempat sementara. Ia memerintahkan Karim dan Darman melatih teknik bertahan serta cara meredam serangan senjata tajam, menyadari bahwa musuh mereka kini lebih brutal. "Kita enggak akan cari ribut, tapi kalau mereka datang, kita harus siap," ujar Sabeni, sementara para pemuda menyatakan kesiapan mereka dengan semangat berapi-api. Pagi hingga malam, latihan digelar bergantian. Ada yang berlatih kuncian, ada pula yang mendalami cara mengatur pernapasan agar bisa bertahan di pertarungan panjang. Di sela-sela latihan, beberapa warga datang menyalurkan bantuan makanan dan minuman, berterima kasih karena akhirnya ada yang berani mengambil sikap. Seorang ibu berkata, "Abang Sabeni, anak saya baru umur 15, tapi kalau perlu bantu, suruh aja, kita capek diperas terus," menandakan betapa putus asa warga menghadapi tekanan preman. Sabeni menggeleng pelan, "Biar yang sudah cukup umur saja yang ikutan Bu, si kecil biar jaga rumah," sembari berusaha meyakinkan warga agar tidak nekat. Sementara itu, kondisi Haji Ableh mulai membaik setelah dirawat di rumah, meski lengan kirinya harus dibalut perban cukup tebal. "Jangan sampai darah muda kalian bikin ceroboh. Ingat inti dari palang pintu adalah kehormatan dan keberanian, bukan pembunuhan," pesan Haji Ableh kepada para murid dari tempat istirahatnya. Dalam keheningan malam, Sabeni berdiri memandang sisa-sisa sanggar yang masih hangus, meyakini bahwa pertarungan besar tak bisa dihindari, sehingga latihan keras menjadi satu-satunya jalan. Esok harinya, kabar beredar bahwa Bidut dan geng barunya akan memeras para pedagang di pasar, menandai aksi pertama setelah sukses membakar sanggar. Sabeni dan belasan pemuda lantas bergerak diam-diam, menyebar di berbagai sudut pasar untuk memantau pergerakan preman. Benar saja, Bidut datang bersama Sora, yang mengenakan kacamata hitam dan jaket kulit, disertai beberapa preman berwajah bengis yang membawa pentungan. Seorang tukang sayur yang menolak membayar uang keamanan, langsung dipukul gagang pentungan di kepala, menimbulkan kemarahan warga yang menyaksikan. Tepat saat itulah Sabeni muncul di hadapan mereka, berseru, "Sudah cukup, jangan bikin onar di pasar ini," sementara para pemuda lainnya mulai mendekati gerombolan preman. Bidut berteriak, "Oke, sekarang lu mau ngapain? Silat pitung," lalu memberi isyarat pada kroninya untuk mengepung Sabeni. Terjadi kericuhan besar ketika preman lain mencoba membubarkan kerumunan warga dengan memecah etalase dan menendang meja dagangan. Para pemuda yang dibina Sabeni menyergap dari belakang, melumpuhkan satu persatu preman menggunakan kuncian dan pukulan terlatih. Sora yang melihat keunggulan di pihak Sabeni mulai gusar, lantas melibatkan diri dengan mencabut pisau besar, berusaha menusuk Sabeni dari sisi samping. Sabeni menangkis dengan jurus tanduk kerbau, menendang Sora hingga terpental ke gerobak buah, sementara Bidut mencoba kabur dengan wajah panik yang diselimuti ketakutan. Di ujung pasar, Bidut berusaha melarikan diri melalui gang sempit, namun Sabeni berhasil menyusul dengan lompatan cepat, menghadang jalannya. "Kali ini, kita selesaikan semua di sini," kata Sabeni sambil menyiapkan kuda-kuda, membuat Bidut terjebak tanpa jalan keluar. Dengan amarah yang memuncak, Bidut mencabut golok dari balik bajunya, berusaha menusuk perut Sabeni secara brutal. Namun Sabeni menggunakan jurus elakan cepat, meraih pergelangan tangan Bidut, lalu memelintirnya hingga golok jatuh mengenai aspal. Sebuah pukulan keras Bidut sempat mendarat di bahu Sabeni, tapi itu tak cukup untuk menghentikan jurus kuda lumping yang dikerahkan dengan sekuat tenaga. Bidut terpukul mundur beberapa langkah, terbatuk-batuk hingga darah menetes di sudut bibirnya, namun ia tetap memaksakan diri bangkit. "Gua enggak akan nyerah sama lu, Sabeni, atau siapapun di kampung ini," erangnya, mencerminkan keputusasaannya yang bercampur dendam. Sabeni menegaskan, "Ini bukan soal menang atau kalah, tapi lu udah buat semua orang susah,
gue enggak bisa biarin ini berlanjut. Gerakan silat Sabeni yang terakhir menghantam telak bagian dada Bidut, memaksanya jatuh tersungkur dengan nafas tersengal. Alunan suara sirene polisi terdengar dari kejauhan, sementara warga bersorak melihat tumbangnya Bidut, menandakan kemenangan sementara di pihak Sabeni. Begitu polisi tiba, bukannya menangkap Bidut dan kroninya, justru Sabeni yang langsung digelandang ke mobil patroli dengan dalih melakukan tindakan kekerasan. Ini pelaku pengeroyokan, kita bawa dulu ke kantor, ujar seorang polisi bermuka masam sambil memborgol Sabeni yang terluka di lengan. Warga berteriak protes, "Bang Sabeni kan bantuin kita, kenapa malah dia yang ditangkep?" Namun polisi tak menggubris. Bidut, meski babak belur, justru hanya diangkut ke ambulans tanpa diborgol, menampakkan ketidakadilan yang mencolok. Sambil meronta, Sabeni berteriak, "Kalian berpihak pada yang bayar, bukan pada keadilan." Namun salah satu polisi membekap mulutnya. Di kantor polisi, Sabeni diinterogasi dengan pertanyaan menekan, sementara oknum aparat menuduhnya sebagai provokator yang menyebabkan kerusuhan di pasar. "Kalau lu diam, urusan bisa cepat selesai, tapi kalau lu banyak ngomong, siap-siap saja meringkuk lama," ancam petugas dengan tatapan dingin. Tak tinggal diam, beberapa tokoh masyarakat mendatangi kantor polisi untuk memberi kesaksian bahwa Sabeni melindungi warga, tetapi kesaksian mereka diabaikan. Mereka akhirnya memilih mengadu ke media lokal dan menyebarkan fakta tentang konflik yang terjadi, menggugah simpati masyarakat luas. Meski masih ditahan, Sabeni tak berhenti meyakinkan warga yang datang menjenguk, "Perjuangan kita belum selesai, kalian harus terus bersatu." Berita tentang penangkapan Sabeni menyebar cepat melalui mulut ke mulut, disertai video amatir yang menunjukkan ia membela warga dari pemerasan Bidut. Warga yang marah mulai berkumpul di depan kantor polisi, menuntut pembebasan Sabeni dan penangkapan para preman yang masih bebas berkeliaran. Poster bertuliskan, "Bebaskan pahlawan kampung," diangkat tinggi, sementara yel-yel memanggil nama Sabeni menggema di jalanan utama. Polisi sempat mencoba membubarkan massa, namun jumlah mereka kian banyak, sehingga tidak mudah lagi diintimidasi seperti sebelumnya. Melihat tekanan publik meningkat, beberapa polisi jujur yang tidak terlibat korupsi mulai membuka suara, membocorkan informasi keterlibatan oknum mereka dengan Bidut. Hal ini menciptakan perpecahan di tubuh kepolisian, antara pihak yang ingin menegakkan keadilan dan pihak yang berlindung di balik suap Bidut. Dalam situasi memanas, kepala kepolisian setempat didesak turun tangan, lalu memerintahkan pemeriksaan khusus terhadap oknum yang bermain mata dengan preman. Sementara itu, Haji Ableh memimpin doa dan menyemangati warga di luar kantor polisi, menyerukan agar mereka tetap tegas namun tidak anarkis. Setelah melewati proses panjang, akhirnya Sabeni dikeluarkan dari sel, dengan status penangguhan penahanan, berkat tekanan rakyat yang semakin kencang. Sekeluar dari kantor polisi, Sabeni disambut sorak-sorai warga, lalu ia berucap lirih, "Terima kasih, semua, perjuangan ini milik kita bersama." Tak berselang lama, kepolisian yang telah bersih dari oknum korup melakukan penggerebekan besar-besaran ke tempat persembunyian Bidut dan para preman bayaran. Bidut yang kabur sementara, akhirnya tertangkap di sebuah gudang kosong di pinggir rel, bersembunyi bersama beberapa pengikut setianya. Saat digelandang, Bidut mencoba melawan petugas, namun luka-luka bekas pertarungannya dengan Sabeni masih membuatnya lemah. Puluhan senjata tajam seperti golok, pedang samurai, dan rantai besi ditemukan di gudang tersebut, menegaskan niat jahat mereka untuk menguasai kampung. Sora yang ikut tertangkap meronta, "Gua cuma disewa, bukan otaknya." Tetapi polisi tak peduli, karena bukti keterlibatannya cukup kuat. Di luar gudang, warga yang mendengar berita penangkapan itu bertepuk tangan, merasa lega dan bersyukur bahwa momok premanisme ini akhirnya ditumpas. Petugas resmi menggembok pintu gudang dan memasang garis polisi, sementara Bidut dan komplotannya digiring masuk ke mobil tahanan. Dari balik jendela mobil, Bidut menatap Sabeni dengan tatapan penuh kebencian, seakan mengucapkan sumpah dendam meski keberadaannya kini sudah di bawah hukum. "Kalau keluar nanti, gua cari lu lagi," bisik Bidut dengan wajah garang, namun Sabeni hanya menatapnya tanpa sedikit pun gentar. Haji Ableh yang melihat peristiwa itu dari kejauhan berkata, "Semoga kampung ini tenang setelah badai besar ini," menandai titik akhir petualangan Bidut yang selama ini menebar teror. Setelah Bidut dan komplotannya resmi dipenjara, suasana kampung di tepi Kali Ciliwung berangsur pulih, dan aktivitas warga kembali normal. Sanggar Haji Ableh yang sempat hancur dibakar mulai dibangun ulang secara gotong royong,
di mana para warga bahu-membahu mengumpulkan dana dan material. Sabeni melanjutkan kembali perannya mengajar seni palang pintu, menyadarkan generasi muda bahwa bela diri ini bukan sekadar pertunjukan, melainkan simbol keberanian dan kehormatan. Setiap malam, latihan kini dipenuhi pemuda dan anak-anak yang antusias. Mereka ingin meneladani sosok Sabeni yang dianggap si pitung baru di era modern. Polisi setempat, yang telah mengalami perombakan internal, mulai menjalankan tugas dengan lebih jujur dan tegas, menerima laporan warga tanpa pandang bulu. Warga yang dulu takut kini tak ragu melaporkan kejahatan apapun, karena percaya penegakan hukum sudah berjalan lebih baik. Karim dan Darman ditugaskan sebagai pelatih tambahan, memastikan ilmu silat Betawi terus berkembang dan melahirkan murid-murid tangguh di kampung. Haji Ableh, yang kesehatannya mulai pulih, sering memberikan petuah di sela-sela latihan. Ingat, warisan si pitung bukanlah soal bertarung, tapi membela kebenaran. Sabeni pun tak berhenti bersyukur atas dukungan warga, seraya berkata, "Tanpa kalian, aku bukan siapa-siapa, kita semua yang jadi pahlawan di kampung ini." Di tepian Kali Ciliwung yang tenang, tampak Sabeni dan para murid berlatih dalam senja yang berwarna keemasan, menutup kisah heroik yang lahir dari tekad kuat menjaga kehormatan dan keamanan kampung.